Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farodila Laila Fikri Anwariyati, Iva Nurhaula Fitri, Lutfi Farihatunisa, Lutfi Maulidiyah Rohmah, Lutfia Trinanda, dan Nadia Vina Zulfani yang akan mempresentasikan tugas kami mengenai aspek-aspek pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan kemampuan mengajar guru. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas 4 sub pokok bahasan mengenai pengertian, kemudian aspek-aspek kemampuan mengajar, kemudian metode mengajar guru, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Baik, langsung saja pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kemampuan mengajar. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian kemampuan mengajar itu apa, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian dari kemampuan itu apa. Nah, pengertian kemampuan dalam Alfonso 1981 dalam Imron 2011 mendefinisikan bahwa kemampuan atau keterampilan sebagai penguasaan dari sekumpulan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipelajari, dideskripsikan, dan diverifikasi. Dalam hal ini, sebuah keterampilan ini dapat diperoleh seseorang dari berbagai latihan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, kemampuan mengajar merupakan salah satu manifestasi dari kemampuan seorang guru dan tenaga profesional. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kemampuan, selanjutnya adalah pengertian mengajar. Nah, dalam pengertian mengajar ini, menurut Nana Sujana 1989 halaman 29 menyebutkan bahwa mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar mengajar. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa sih itu kemampuan, apa sih itu mengajar, dapat kita simpulkan bahwa pengertian kemampuan mengajar merupakan seperangkat keterampilan atau sekumpulan kemampuan yang dipelajari oleh tenaga pendidik dalam mendidik dan mengelola pengalaman seseorang atau individu dan membantu mereka untuk beradaptasi diri dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya pada sub pokok bahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kemampuan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Aspek-aspek kemampuan mengajar ini secara garis besar ada 8 poin. Untuk yang pertama yakni keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan di sini yakni seorang guru harus mampu memberikan gambaran besar tentang materi yang akan disampaikan. Tujuannya agar anak-anak itu atau anak didik peserta didik itu lebih mudah dalam mengonsep pelajaran yang akan diterima. Yang kedua yakni keterampilan bertanya. Seorang guru harus memiliki keterampilan bertanya agar pembelajaran di kelas itu dinamis atau memiliki dua sisi. Jadi tidak hanya guru saja yang menjelaskan, tapi murid juga bisa memberikan feedbacknya atau memberikan pandangan-pandangannya dengan cara guru menanyai kepada peserta didik. Seperti itu. Jadi agar pembelajaran di kelas ini hidup,
sangat diperlukan keterampilan bertanya, atau seorang guru harus memiliki keterampilan bertanya agar keadaan kelas ketika kegiatan belajar mengajar ini hidup. Yang ketiga yakni keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi ini variasi dalam menyampaikan materi atau variasi dalam menjelaskan sesuatu. Seperti itu ya. Seorang guru harus bisa dan harus mempunyai keterampilan tersebut karena pembelajaran tersebut agar lebih menarik atau tidak menimbulkan bosan pada peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Yang keempat yakni keterampilan menjelaskan. Ini merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena seorang guru sebagai fasilitator tugas utamanya nanti akan yakni menjelaskan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Jadi kemampuan atau keterampilan menjelaskan ini harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, itu tadi 1-4 aspek-aspek kemampuan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan aspek selanjutnya, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam keterampilan membuka pelajaran ini sendiri, pendidik harus mampu menyampaikan kalimat awal yang dapat menstimulus peserta didik untuk semangat melaksanakan pembelajaran, juga harus sesuai dengan pembelajarannya. Lalu keterampilan menutup itu sendiri seyogyanya seorang guru atau pendidik tidak menutup pelajaran itu dengan tergesa-gesa. Nah, sebelum berdoa untuk menutup pelajaran dimulai, mungkin dapat menyampaikan garis besar materi yang disampaikan atau dibahas pada saat jam pelajaran tersebut. Lalu selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil ini sendiri, pendidik harus mampu menyeting proses diskusi agar teratur dan melibatkan siswa atau semua partisipan dalam kelompok masing-masing tersebut. Karena hal ini akan meningkatkan kreativitas peserta didik serta membina kemampuan berkomunikasinya. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Pendidik harus mampu dalam inisiatif atau kreativitasnya dalam mengendalikan proses pembelajaran atau kondisi kelas, karena hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Dalam hal ini dibutuhkan keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, pengorganisasian, dan merancang kegiatan pembelajaran agar lebih mudah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi dan metode mengajar. Jadi, dalam pelaksanaan belajar dan pembelajaran, seorang guru juga harus memperhatikan strategi dan metode dalam mengajar. Nah, sebelumnya strategi dan metode itu memang hampir sama, akan tetapi kalau metode itu merupakan teknik mengajar atau pembelajaran yang didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya sekaligus alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan strategi merupakan bentuk perwujudan metode tersebut dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, Sanjaya menerangkan dalam artikel Hatimah bahwasanya strategi pembelajaran itu sifatnya masih sangat konseptual, sehingga untuk mengimplementasikannya atau untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan berbagai metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada beberapa metode pembelajaran untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama ada ceramah. Ceramah merupakan metode yang digunakan guru. Yang kebanyakan itu hanya satu arah. Jadi guru menyampaikan sebuah materi dan murid menerima materi tersebut. Seperti itu. Kemudian metode demonstrasi itu berupa demo atau mengaplikasikan sesuatu dalam kehidupan yang nyata, seperti itu. Kemudian
metode diskusi atau lebih mengarah kepada satu topik yang didiskusikan bersama-sama seperti itu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada simulasi atau simulasi yang berupa membuat perumpamaan bagaimana sesuatu itu bisa menjadi nyata seperti itu. Kemudian laboratorium itu berkenaan dengan pelajaran-pelajaran yang menggunakan fungsi laboratorium, kemudian pengalaman lapangan, ada brainstorming, debat, simposium, dan juga seminar, dan lain sebagainya. Nah, model pembelajaran tersebut merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi, sebuah strategi dan metode jika dilengkapi dengan teknik pembelajaran, dia akan membentuk sebuah model pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa. Jadi, model pembelajaran itu singkatnya merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang tersusun dari metode, strategi, dan dilengkapi dengan teknik pembelajaran. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang kompetensi guru sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi guru, di sini menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, untuk memenuhi kompetensi ini, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran di dalam kelas itu secara meluas dan mendalam. Sehingga seorang guru itu mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik atau pengajar yang profesional. Nah, guru yang profesional itu akan mampu mendorong tumbuhnya kreativitas belajar pada siswa. Minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran itu juga sangat ditentukan oleh tepat atau tidaknya pemilihan model pembelajaran seorang guru, sehingga para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, akan tetapi mereka juga memiliki kesan yang mendalam tentang materi pembelajaran dan mendorong mereka untuk mengimplementasikan konsep nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selanjutnya kompetensi tersebut itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghindari berlangsungnya proses belajar mengajar yang monoton dengan meningkatkan keterampilan komunikasi guru kepada siswa. Yang kedua, berlangsungnya proses belajar mengajar yang aman dan tertib dengan meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, adanya variasi mengajar, terutama dalam penggunaan media, variasi dalam pandangan dan perhatian, serta variasi dalam menggunakan metode mengajar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan guru dalam menjelaskan materi yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 tertera bahwa kompetensi guru itu dibagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, untuk yang pertama, kompetensi pedagogik. Apa itu sebenarnya kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengatur dan mengolah pembelajaran kepada peserta didik atau interaksi bersama peserta didik. Mulai dari perencanaan, kemudian
pembelajaran sampai pada evaluasi serta penilaian akhir peserta didik. Jadi, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengelola pembelajaran bersama peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan seorang guru untuk menjaga sikap, dan menjaga dirinya dalam bersikap sehingga dapat menjadi teladan bagi para peserta didik. Jadi ya, seorang guru harus mampu untuk bersikap positif, seperti tanggung jawab, kemudian jujur, disiplin, dan lain sebagainya, yang mana itu bisa menjadi contoh bagi para peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Di sini yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dalam bersosialisasi, baik itu dengan peserta didik, dengan sesama guru, maupun dengan masyarakat sekitar. Jadi, seorang guru harus mampu untuk melakukan hubungan sosial. Jadi harus mampu berkomunikasi, berinteraksi yang baik. Jadi harus ramah, memiliki simpati dan empati. Baik itu ketika berinteraksi dengan peserta didik, ataupun sesama guru, ataupun bersama masyarakat sekitar dan lingkungan sosialnya. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Ini adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai materi secara mendalam dan secara luas, agar materi yang disampaikan kepada peserta didik itu adalah materi yang memang sudah dikuasai secara maksimal oleh seorang guru. Jadi materi yang disampaikan itu sudah benar dan disampaikan secara maksimal serta tidak membodohi peserta didik. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 kompetensi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.